Halo teman semua, apa kabar nih? Semoga selalu baik ya. Meski kita tahu sekarang ini semua sedang tidak baik-baik saja, tapi kita tetap saling menguatkan ya. Selamat datang di podcast aku. Kenalin dulu ya, aku Rosalina. Masih berusia masuk kepala 2, usia dimana segala hal banyak terjadi. Bener nggak? Aku ngerasa sih, di usia sekarang ini, aku masuk ke suatu masa dimana belum pernah gitu ngalamin sebelumnya punya masalah, kekhawatiran yang dirasain sekarang ini. Memang, usia 20-an adalah usia peralihan antara remaja akhir ke dewasa. Oh iya, di podcast kali ini aku bakal ngomongin tentang how do I stop overthinking. Gimana sih cara kita ngehentiin pikiran berlebih? Nah, langsung kita ngobrol yuk. By the way, kalau kalian dengar, ini aku rekam pas lagi hujan. Jadi ngedukung banget ya kita bahas overthinking pas waktu hujan. Tapi jangan sampai overthinking juga ya. Udah gak asing mungkin ya kita dengar kata overthinking yang sekarang banyak dibicarakan. Pernah gak sih ngerasa overthinking atau sedang ngerasa overthinking? Jadi overthinking tuh keadaan dimana kita sering memikirkan sesuatu secara berlebihan, entah itu sesuatu yang udah terjadi atau sesuatu yang belum terjadi, dan bahkan sampai hal kecil yang seharusnya nggak dipikirkan menjadi bahan untuk dipikirkan. Sepertinya usia 20-an adalah usia dimana lagi masa-masanya ngalamin overthinking. Bener gak sih? Soalnya gini, kalau aku main atau aku lagi ngobrol sama temen gitu, ada aja yang bahas usia 20-an adalah masa-masa dimana segala hal banyak dipikirkan. Mereka bilang di usia 20-an banyak hal yang dipikirkan dan banyak hal yang dikhawatirkan. Dan aku juga ngalamin di masa seperti itu. Kayak, kok aku udah 20 tahun, tapi masih gini-gini aja. Terus, pernah sampai aku ngebandingin diri aku sama teman-teman aku. Kayak, kok mereka usia 20 tahun udah punya penghasilan sendiri, udah punya bisnis sendiri, udah punya pasangan hidup. Terus aku juga mikir, aku udah 20 tahun, apa sih yang udah aku lakuin sampai usia aku segini? Aku udah baca berapa banyak buku nih? Udah ngelakuin apa sih yang bisa bikin bangga? Sampai aku mikirin yang berlebihan gitu ya. Mikir nanti masa depan aku kayak gimana. Ditambah keadaan sedang di rumah aja. Pokoknya sampai pusing sendiri mikirinnya. Dan itu sih gak enak banget. Karena kan kalau sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya. Sama juga dengan aktivitas berpikir. Overthinking, berpikir berlebihan. Udah jelas banget ya dari namanya juga. Harusnya pemikiran seperti itu gak boleh kita pikirin.
terlalu menyesali apa yang udah terjadi dan terlalu memikirkan apa yang belum terjadi. Mungkin untuk sebagian orang ada yang udah bisa ngehandle pikirannya dan ada yang udah bisa survive sama usia 20-an. Tapi untuk sebagian orang, hal itu sulit untuk dilalui. Entah karena ada faktor lain yang jadi penyebabnya, misal didikan orang tua, dan adanya peristiwa-peristiwa yang masih jadi trauma. Makanya, perlu kita saling ingatkan dan saling jaga satu sama lain. Nah, aku mau bagi tips apa yang bisa membuatku sedikit demi sedikit tidak overthinking lagi. Boleh ya? Jadi gini guys, pas aku lagi overthinkingnya tuh, ada temen aku yang jurusan bimbingan konseling nawarin ke aku buat aku jadi kliennya dia. Ada tugas kuliah katanya. Ya udah, aku nyoba. Katanya tugasnya itu membuat konseling dengan teknik naratif. Dan ternyata emang pas buat aku yang lagi pengen nyari solusi agar nggak overthinking lagi. Jadi sesi konselingnya itu ada 3 tahap. Nah, di tiap tahapnya pasti kita ditanya perkembangan kita. Aku ceritain garis besarnya aja ya. Jadi teknik naratif ini lebih banyak di tulisan dan klien yang cari solusi sendiri. Di sana aku benar-benar survive gimana caranya aku cari solusi agar overthinking aku sedikit demi sedikit bisa sembuh. Pertama, aku catat dulu tuh, apa sih yang bikin aku overthinking? Udah disebutin kan di awal apa yang bikin aku overthinking. Nah, kenapa sih harus dicatat gitu masalah-masalahnya? Ini secara nggak langsung bisa bikin otak kita lebih berpikir secara terstruktur dan bisa menghadapi masalah-masalah kita. Dengan menulis juga, masalah yang ada di otak kita tidak akan semeraut lagi dan lebih tenang lagi. Terus, pas aku udah nulis semua masalah-masalahnya, aku cari solusi sendiri, tapi sih sambil dibimbing sama teman aku. Nyari solusinya, hal-hal positif aja yang bisa kita lakuin. Kayak aku kan senangnya nulis ya, sama baca buku. Nah, jadi yang aku lakuin yaitu. Terus, aku juga banyak overthinking sebenarnya lihat post di media sosial yang bikin aku khawatir dan sebisa mungkin aku hindari. Pernah juga sampai off media sosial dan gak pegang HP sampai berhari-hari gitu, dan itu emang rasanya lebih enak aja ke diri aku. Tapi ketika aku udah buka sosial media lagi, ya udah kayak terhanyut lagi gitu. Cuma sementara doang bisa tenangnya. Dan yang aku sadari juga, sebenarnya nggak perlu dihindari media sosial tuh. Ya udah, kita terima aja. Emang sulit sih kalau pas lagi overthinking. Tapi pelan-pelan aja nerimanya. Misal ada temen yang suka ngepost segala pencapaian mereka, segala kebahagiaan mereka, atau ada temen yang suka ngepost galau-galau gitu. Ya udah, kita terima aja. Aku jadi mikir gini, kalau di media sosial tuh orang-orang bisa ngefilter apa yang ingin mereka post. Mungkin yang dipost di media sosial terlihat bahagia, kenyataannya belum tentu. Dan yang suka ngepost galau-galau, kenyataannya dia bahagia. Hanya mungkin karena gabut atau suka aja gitu ngepost galau-galau. Dan sekarang aku jadi mikir, ya udah, aku nggak bisa ngehandle orang lain. Yang aku bisa handle tuh cuma diri aku sendiri. Jadi sebisa mungkin, kalau kata Mark Manson,
kita harus bodo amat. Bodo amat di sini tuh bukan gak peduli sama sekali ya, tapi hanya peduli sama hal yang penting dan yang benar aja. Terus aku juga suka cerita ke teman aku, dan ini sih yang penting banget, karena kan kalau kita cerita, kita tuh gak ngerasa sendiri dan bisa ngeluapin apa yang jadi beban buat kita. Dan di akhir tahap, aku tuh nulis perjanjian sama diri aku sendiri, biar nanti kalau aku ngerasain hal yang sama lagi, aku bisa ngehandle-nya dengan cara-cara yang udah aku tulis. Setelah aku lakuin yang tadi aku ceritain, kayak aku cerita ke teman, nulis segala masalah-masalah aku di buku, terus suka baca buku, dan bisa ngehandle media sosial dengan baik, aku sedikit demi sedikit bisa ngilangin overthinkingku. Meski sulit dan gak langsung, tapi pelan-pelan aja dijalaninya. Oh iya, selain itu, kita juga sebisa mungkin harus ada kegiatan meski di rumah. Karena kan kalau hanya diam aja, pasti ada tuh pikiran yang gak ingin kita pikirkan, malah jadi kepikiran, yang ujung-ujungnya bisa overthinking lagi. Jadi pokoknya, yang penting ada kegiatan. Terus, ada hal penting yang harus kita lakuin, yaitu refleksi diri. Pasti sebagian dari kalian udah pada tahu ya. Nah, jadi refleksi diri itu kita setiap harinya meluangkan waktu sekitar 20 menit untuk merefleksikan diri. Pada saat itu, kita tuh tanya pada diri kita, kayak diskusi sama diri sendiri gitu. Tanya, apa sih yang udah kita lakuin seharian, dan sebenarnya yang kita inginkan itu apa? Sebenarnya refleksi diri itu kita lebih mengenal diri kita, dan kita bisa memilih apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan yang efektif buat dilakukan. Sebenarnya nggak harus ke ahli konseling kalau mau survive keadaan seperti itu. Itu hanya pengalaman aku untuk menghandle overthinkingku. Untuk di awal-awal ngilangin overthinking, kalian lakukan aja kegiatan yang positif. Terus, kayak yang tadi udah aku ceritain, tulis semua masalah kalian dalam buku, cerita segala hal yang ingin kalian ceritakan kepada teman, bisa ngehandle sosial media dengan baik, dan selalu meluangkan waktu untuk merefleksikan diri kalian. Namun, kalaupun kalian butuh bantuan orang yang lebih ahli untuk ngilangin overthinking kalian, jangan sungkan ya untuk datang ke psikolog atau ke psikiater. Jadi guys, overthinking itu pasti ada di setiap orang, tinggal kita bisa ngehandle-nya aja. Dan kalau aku selalu ingat ini, masa lalu yang kita sesali percuma kita terus pikirkan, karena gak bisa diulang. Dan esok hari yang kita cemaskan belum tentu akan terjadi. Jadi selalu fokus, sadar, melakukan di masa kini. Sekian dulu ya podcast kali ini. Semoga bisa selalu saling berbagi kebaikan dan tetap saling menguatkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.